Di dalam benak saya sama sekali dengan tim tidak ada kata bahwa ini akan ditolak. Kami begitu optimis, kami dari malam saya sudah berpikir, saya mau ajak mereka makan empal gentong di mana. Saya mau ajak mereka malam itu kemana, pagi itu kemana. Kami sudah bagi tim, termasuk yang siaga di Jakarta, kami ada di Cirebon menonton di salah satu hotel bareng untuk mendengarkan pengumuman itu. Sesudah dari situ kami akan makan, bersyukur dan apa semacam itu sudah kami rencanakan. Tim yang di Jakarta akan jemput bola untuk mempercepat pembebasan mereka. Kami sudah atur sedemikian rupa, tetapi itu tinggal kenangan Bang Karni. Ya, kami tunggu kecewa, bisa dilihat para keluarga saat itu sangat terpukul. Ya, kami tenangkan keluarga, lalu kami datang ke lapas Kesambi. Kurang lebih 25 orang tim kuasa hukum kami datang ke lapas Kesambi bersama dengan beberapa keluarga. Ya, kami tenangkan para terpidana, begitu kami datang mereka sangat terpukul. Ya, kami tenangkan, kami katakan ini bukan kiamat, masih banyak langkah hukum bisa kita lakukan. Kita baca dulu, tunggu putusan salinan Mahkamah Agung, lalu baru kita akan pikirkan langkah-langkah yang apa yang akan kita lakukan. Artinya kami tidak akan berdiam karena ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan keadilan, bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi adalah menegakkan keadilan, maka kami akan terus berjuang, kami yakinkan mereka. Satu hal ketika kami tanyakan, kami jelaskan langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan, kami katakan bisa ada gerasi, ya kami sampaikan gerasi itu mereka harus mengakui dulu apa perbuatan yang mereka lakukan, mereka langsung katakan, Pak, kalau untuk gerasi kami tidak mau. Kenapa? Karena kami kalau harus mengaku bahwa kami membunuh, padahal itu tidak kami lakukan, lebih baik kami mati dalam penjara dan kami busuk di dalam penjara. Itu pernyataan mereka dan 2 kali saya tanya, satu demi satu. Seolah-olah bahwa rekan Jutek akan mengupayakan asimilasi. Pak, orang seumur hidup itu enggak ada asimilasi, Pak. Jadi saya hanya ingetin itu, Pak. Enggak ada, Pak, itu asimilasi, Pak. Seumur hidup itu enggak ada hukuman seumur hidup. Ada, Pak, saya bisa buktikan, Pak. Ya, saya nggak tahu, Pak. Kalau semua mengatakan kita bersedia. Ya, kalau gerasi dalam hal ini harus meminta pertimbangan daripada Bapak jangan daripada Mahkamah Agung, Pak, dan saya DPR, berulang-ulang, Pak. Sehingga dalam hal ini tidak semudah itu, Pak, sudah mengajukan gerasi, sudah ditolak, ingin mengajukan. Memang Bapak sebagai ahli Pak, sebagai kuasa Pak hadir malam ini, Pak? Apanya? Sebagai kuasa dari pihak dari Rudiana atau siapa atau sebagai ahli, Pak? Saya sebagai ahli, saya tidak sebagai kuasa. Berat sebelah Bapak memberikan keterangan Loh, sebagai saya tidak ahli. berat sebelah. Saya menjelaskan bahwa apa yang rekan Jutek ya, kalau lakukan ahli itu harus netral, keliru, Pak. Kalau Bapak ini malam ini udah memberikan berat sebelah. Bukan, gitu, you keliru dalam hal ini. Karena dalam hal ini jelas dong. Masa you mengatakan. Karena setiap kali saya ketemu Bapak beratnya ke sana. Bapak bukan ahli, penasihat hukum itu. Silakan, memang saya penasihat hukum, Pak. Tapi saya diundang ini saya sebagai sebagai namanya pakar hukum, praktisi hukum, Pak. Perma nomor 4 tahun 2016, Pak, pasal 2 dan 3 sudah sangat jelas, Pak, dengan putusan MK juga. Bahwa orang ditetapkan tersangka masih tetap bisa disidik kembali. Bahkan bukti yang lama pun masih bisa digunakan, itu bunyi daripada amar putusan dari MK. Itu saya koreksi bahwa Peggy dalam hal ini bila penyidik ingin untuk menetapkan tersangka kembali, bagaimana itu saya rasa itu hak sepenuhnya dilakukan oleh penyidik. Jadi jangan memberikan kesan seolah-olah Peggy ini sekarang sudah 100% bebas, tidak bisa. Iya, Pak. Kalau tersangka sudah batal di Prapit, itu ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Tetapi Pak, sudah dikeluarkan penghentian penyidikan berdasarkan perintah hakim pra-peradilan. Ya, untuk membuka lagi itu kan harus ada alat bukti yang belum pernah dipakai, Pak. Pada saat menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Dan alat bukti itu dalam jawaban pra-peradilan itu kami baca semua, Pak. Hampir sama alat buktinya dengan sidang para terpidana pada tahun 2016 dan 2017. Kami lihat juga alat buktinya itu ada ijazah, ada ada kartu ini malah kartu pintar KIP. Sudah alat bukti. Makanya kan mudah sekali dipatahkan. Sebagai bukti, alat bukti yang dihadirkan itu dipertimbangkan
oleh Hakim Prapit meskipun dalam sidang formil dikabulkannya petitum nomor 5 diantaranya adalah tidak sah segala penetapan keputusan lebih lanjut ya oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka diri pemohon itu dikabulkan karena melihat saksi-saksi yang dihadirkan Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Akhirnya dikunci agar jangan main-main lah oknum penyidik itu menetapkan tersangka kepada seseorang tanpa ada alat bukti. Itu Pak. Terima kasih. Begini Saudara Tony ya, saya sampaikan. Yang saya sampaikan di sini itu adalah bila seseorang tersangka ngajukan praper kemudian dikabulkan, tidak berarti dia tidak akan menjadi tersangka lebih lanjut. Dia bisa jadi tersangka tentu dengan bukti-bukti yang baru. Baru kan? Kalau Ya. alat bukti yang baru itu jangan kita sesumbar di sini mengatakan sudah semua. Penyidik itu lebih pintar dari kita. Biar aja penyidik kalau dia merasa ada alat bukti, dia akan menetapkan tersangka, dia akan melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya, sebagai prosedur hukum. Tapi saya tidak mendahuluin, saya cuma mengatakan, jangan mengatakan bahwa dia sudah aman seumur hidup. Itu aja saya sampaikan loh. Saya tidak ada mengatakan bahwa tidak ada alat bukti. Saya bukan penyidik, mana saya tahu.